Ready? One, two, three. Oke brothers, selamat datang kembali di channel Seniman Gadget. Jadi di video kali ini aku mau ngobrolin soal limbah Jepang ya. Lebih tepatnya HP-HP limbah Jepang, karena bisa dibilang channel ini beberapa bulan terakhir dan beberapa bulan yang akan datang, bahkan sampai bertahun-tahun yang akan datang, kemungkinan besar akan lebih banyak ngebahas soal limbah Jepang ya. Jadi sebelum aku ngebahas lebih lanjut, aku mau ngasih tahu dulu kalau aku pertama kali beli limbah Jepang itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi cukup lama ya sebenarnya, dan device yang aku punya pun lumayan banyak yang pernah aku pegang. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Salah satunya ini Xperia XZ1. Cuman ini mati. Udah rusak ya karena kesalahan pribadi sih sebenarnya. Kemudian yang kedua aku masih pakai ini Sony Xperia XZ2 yang biasa ya. Dan yang ketiga itu ada ini yang lagi dipakai ngerekam, Google Pixel 4. Dan ini yang paling baru, yang belum nonton video unboxingnya bisa nonton dulu. Aku juga ada review soal kameranya di video yang itu ya, di video yang lain juga. Sama aku juga pernah megang Sony Xperia XZ3 yang layarnya cembung gitu ya, yang layarnya kurva, dan itu udah pakai AMOLED. Bisa dibilang itu HP pertamaku ya kalau nggak salah. Sama aku juga pernah minang Sony Xperia XZ2 yang premium. Jadi kalau ini yang XZ2 biasa, kemudian ada yang XZ2 premium, dia lebih lebar daripada yang XZ2 biasa ini. Cuman device-nya lagi udah aku tukar sama adik sepupuku karena aku pengen ngerasain ini. Dan yang Xperia XZ3 tadi itu udah rusak ya kalau nggak salah, soalnya kecebur air. Sebenarnya HP Sony itu anti air ya, cuman yang namanya udah limbah kita kan nggak tahu nih apakah bodinya udah pernah dibuka, apakah cover belakangnya udah pernah dibuka. Itu kan udah pasti sealnya nggak raput lagi, jadi dia udah nggak bisa dibilang anti air lagi. Cuman waktu itu aku nyoba-nyoba aja sih sebenarnya, dan ternyata ya kemasukan air ya. Sama kayak HP yang ini juga, ini rusak karena aku bawa renang di kolam renang. Jadi hari pertama itu dia belum rusak, nanti selanjutnya itu baru mulai berembun kacanya, kameranya, dan ternyata di dalam itu ada air yang mengendap dan lama kelamaan kena ke LCD-nya, rusak. Oh ya, itu udah unit tadi Xperia ini XZ1, kemudian XZ2 Premium, Pixel 4, XZ3. Kemudian aku juga pernah pakai Sony Xperia XZ2C atau XZ2 Compact. Nah, dia itu bentuknya persis banget kayak gini, tapi lebih kecil. Jauh lebih kecil daripada ini. Jadi dipegang enak banget, compact, dan bodi belakangnya kalau yang ini glossy, kalau dia itu kalau nggak salah matte gitu ya, nggak mantulin cahaya kayak gini. Dan itu asik juga unitnya, spesifikasinya sama persis kayak gini, cuman dia lebih kecil aja, itu aja bedanya. Prosesornya pun sama, Snapdragon 845. Jadi aku bakalan bahas itu semua di awal, pertengahan, atau di akhir video. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama. Yang pertama aku mau ngomongin adalah kenapa HP-HP seperti ini disebut sebagai limbah Jepang. Ya, sebenarnya kita bisa definisikan sesuai dengan penyebutannya ya, limbah Jepang. Dan sebenarnya limbah Jepang ini nggak cuman berlaku di dunia HP, tapi di dunia otomotif juga iya. Jadi ada istilahnya JDM, Japan Domestic Market. Biasanya dikhususkan untuk penyebutan mobil-mobil yang dibeli dari Jepang, yang hanya ada di Jepang, yang biasanya orang Indonesia bawa mobil itu dari Jepang ke Indonesia, dia masukkan. Itu juga sebenarnya bisa disebut limbah ya, karena kan buangan ya. Nggak bisa dibilang buangan juga sih. Itu cuma istilah yang sebenarnya agak kasar dan agak nggak enak didengar. Tapi kalau untuk HP oke lah, silakan sebut itu limbah Jepang, nggak ada persoalan, nggak masalah. Mobil-mobil juga banyak yang second-nya diambil dari Jepang. Karena kenapa limbah-limbah itu kebanyakan berasalnya dari Jepang? Ya karena bisa dibilang orang-orang Jepang itu cepat banget ya ganti device-nya. Kayak mereka beli Sony, berapa tahun kemudian rilis yang baru,
yang lama langsung ditinggalin atau mungkin langsung ditukar ke provider, karena di Jepang itu sistem penggunaan smartphone-nya rapih banget ya, beda sama orang Indonesia, dan di sana memang diatur sama pemerintahnya. Jadi di Jepang itu smartphone seperti ini itu udah kerjasama sama provider, jadi maka dari itu satu orang itu bisa hanya punya satu kartu provider seumur hidupnya, dia hanya pakai satu aja. Karena ketika itu ada HP rilis baru, ada rilis HP seri yang baru, dia bakalan tukar HP-nya dia yang lama ini dengan HP baru dengan nomor lama masih tetap sama, jadi tinggal di-include aja ke HP-nya yang baru itu. Nah, makanya HP yang lama ini jadi nggak terpakai lagi. Itu dia kenapa disebut sebagai limbah. Dan ini nggak cuma berlaku untuk Sony, tapi termasuk juga Google Pixel yang lagi ngerekam ini. Kemungkinan ya, kayaknya Google Pixel juga termasuk, karena Google Pixel bisa sama seperti ini cara masuknya. Dan entah Google Pixel yang aku beli ini dari Jepang juga apa enggak, tapi yang jelas kalau Sony udah pasti dari Jepang. Sama ada juga brand LG, kemudian ada juga Sharp tipe Aquos ya kebanyakan. Ada juga dulu itu ada namanya Fujitsu itu aku lupa dari mana, apakah dia brand sendiri, tapi yang jelas ini dari Jepang juga ya. Itu dia kenapa disebut limbah Jepang, karena sumbernya itu kita dapat dari Jepang, dan khususnya itu adalah HP-HP yang udah nggak dipakai sama orang Jepang, yang udah dibalikin ke provider atau ke developer HP, yang kemudian bingung nih mau dibawa kemana. Oke, akhirnya dilempar ke negara-negara Asia atau negara-negara terdekat yang bisa dibilang kebanyakan negara-negara yang berkembang sih, seperti Indonesia yang masih menghargai HP-HP seperti ini. Karena memang di Indonesia HP seperti ini tuh masih kepake banget ya, yang justru orang Jepang ini yang agak mengherankan, yang sebenarnya smartphone masih bisa dipakai, kenapa harus mereka ganti kan. Pada akhirnya memang ada isu limbah-limbah HP di Jepang itu membuat banyak sekali polusi ya, karena dibuang-buang dan sebagainya. Nah, kita inilah sebagai negara berkembang yang belum semaju Jepang masih bisa menghargai barang-barang elektronik yang seperti ini. Bahkan di Jepang itu ada yang bilang kalau part-part PC yang udah lama nggak kepake itu mereka dibuang-buang aja cuy. Mereka cuma mau pakai yang baru atau yang masih bagus lah. Kalau yang udah merek, yang udah keluaran lama, udah agak ketinggalan, meskipun sebenarnya masih bisa dipakai, mereka udah nggak mau, karena mereka cuma mau pakai yang baru mereka beli. Artinya kemungkinan besar di sana jarang banget orang Jepang beli second ya. Makanya tiap ada rilis apa-apa yang baru, mereka bakalan ngantri berbondong-bondong untuk membelinya. Oh iya, kalau misalnya kamu mau tahu, sebenarnya iPhone itu banyak juga yang limbah Jepang. Apalagi iPhone yang dijual di toko-toko kayak PS Store, BS Store, yang gitu-gitu, itu kemungkinan besar ya guys. Karena mereka dapat HP itu nggak cuma dari satu tempat aja sih kemungkinan. Nggak cuma dari Jepang, bisa jadi dari tempat lain juga. Tapi ini biasa disebut sebagai iPhone X Inter. Dan menurutku itu semua limbah. Karena kan X itu artinya bekas kan. Dan limbah tapi belum tentu limbah Jepang, karena bisa jadi dari negara lain, misalnya dari Kanada mungkin, atau dari mana mungkin yang pengguna produk Apple-nya termasuk banyak di dunia. Pasti itu bakalan terbuang dan bakal ditampung sama orang Indonesia atau sama distributor Indonesia seperti PS Store itu. Makanya di PS Store itu embel-embelnya kan spek pejabat harga merakyat ya, karena itu tadi, karena dia ngambilin limbah-limbah dari sana yang sebenarnya memang masih berfungsi dengan baik, masih bagus, masih bisa difungsikan. Kemudian mereka jual lagi di Indonesia dengan harga yang pada akhirnya cukup murah. Bahkan limbah yang masuk dari negara luar ke Indonesia itu jauh lebih murah daripada harga secondan iPhone yang dibeli dari iBox. Karena itu tadi memang didapatnya harga murah. Itu dia kenapa PS Store dan BS Store dan yang lain-lain itu bisa ngejual iPhone dengan harga murah. Bahkan yang baru juga sebenarnya mereka akhir-akhir ini ngejual juga sih unit yang baru, tapi mereka bisa tetap punya harga yang lebih murah ya, mungkin sekian ratus ribu lebih murah daripada yang ada di counter HP, karena mereka distributor resmi ya. Jadi mereka langsung kerja sama produsen mungkin langsung, atau mungkin mereka tangan kedua, pokoknya mereka memperpendek jalur distribusi jadi nggak begitu panjang supaya biaya penjualan itu bisa ditekan, kira-kira seperti itu. Tapi kebanyakan memang mereka mengadopsi limbah sih.
makanya bisa dapat harga murah. Bahkan Sony ini dulu banyak banget ya dijual di PS Store, apalagi di toko-toko yang memang terkenal khusus menjual limbah Jepang seperti tokonya Bang Beno. Seperti kalau di Semarang tuh ada namanya hpkusemarang.com, dan itu ngejual limbah Jepang juga, dan aku banyak beli di situ juga ya beberapa kali. Di Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada. Ya intinya itulah definisi limbah Jepang. Jadi bisa dibilang sejak 3 atau 4 tahun terakhir itu aku nggak pernah nggak megang limbah Jepang. Jadi sejak 3 atau 4 tahun terakhir aku punya HP resmi itu cuma satu aja. Dan sekarang Infinix Zero 5G ya. Buat yang penasaran bisa cek di video sebelumnya, aku ada nge-review soal HP ini, sama video unboxingnya ada juga, video review kamera, game ada juga. Nah, jadi sejak lama aku itu punya HP resmi selalu hanya satu doang. Kalau yang sebelumnya aku pakai Realme 5 Pro, Asus Zenfone Max Pro M1, kemudian Xiaomi Redmi 5 Plus masih ada juga. Kalau yang lainnya sudah kujual sih. Nah, jadi biasanya aku itu selalu butuh HP resmi hanya satu aja, sisanya limbah Jepang yang macam-macam. Seperti ini. Bahkan kalau misalnya masih ada HP-HP ku yang sebelumnya, itu semua bakalan aku jejer di sini dan bakalan aku kasih lihat tuh. Tapi aku masih simpan fotonya, jadi aku pernah megang HP limbah Jepang itu sekaligus 5 biji ya. Dan itu banyak banget untuk kebutuhan konten sebenarnya, untuk jepret sana sini, untuk di review, untuk apalah. Dan kadang banyak teman yang nanyain ke aku, kenapa kamu beli HP banyak-banyak seperti ini? Kenapa kamu nggak beli satu aja tapi satu iPhone dan resmi? Kenapa kamu malah beli yang ecek-ecek gini ya? Mereka anggap itu ecek-ecek, yang gini-gini, yang sinyalnya kadang nggak muncul, yang sinyalnya kadang muncul. Tapi kenapa kamu butuh HP sebanyak ini? Jadi kenapa aku itu lebih memilih untuk beli HP second limbah Jepang ketimbang HP resmi? Karena yang pertama adalah soal harga ya. Soal harga karena udah jelas banget. Misalnya nih aku beli ini kemarin di harga 1,6. Kalau aku beli HP resmi di harga 1,6, aku mentok-mentok hanya dapat Redmi 9C ya kalau nggak salah. Dan itu kameranya burik banget coy, kayak grafik pembunuhan ya. Dan dipakai konten nggak bagus kameranya, audionya kurang untuk ngerekam suara, kemudian juga performanya nggak bagus. Jadi aku bingung mau dipakai apa, mentok-mentok cuma dipakai sosial media doang. Tapi kalau aku belinya HP seperti ini ya, walaupun sinyalnya mengkhawatirkan, kan aku udah punya backup dari HP resmi. Jadi kalau yang ini dan yang ini tinggal berharap hotspot doang dari si HP resmi ini. Udah gitu ini performa lumayan banget, mantap. Dan aku juga selalu suka kamera dari semua macam HP limbah Jepang ya. Ya khususnya Sony dan Pixel sih, karena aku belum nyoba LG, belum nyoba Sharp, mungkin nanti aku bakalan nyoba. Dan itu dia tadi alasanku yang pertama kenapa aku lebih prefer membeli limbah Jepang ketimbang membeli HP-HP resmi di range harga yang sama. Oh iya, selain itu juga tadi itu kan aku bicara soal spesifikasi, bahwa di harga yang sama, misalnya 2 juta lah, di harga 2 juta ketika aku membeli HP resmi aku bakalan dapat spek yang biasa aja. Tapi di harga 2 juta ketika aku membeli limbah Jepang seperti ini, aku bakalan dapat spesifikasi yang mantap banget. Walaupun sebenarnya prosesornya cukup jadul ya, Snapdragon 845 yang dipakai sama si ini Sony Xperia XZ2, sama XZ3 juga pakai Snapdragon 845, tapi itu tetap jauh lebih bagus daripada MediaTek Helio P22. Karena biasanya HP-HP resmi yang pakai prosesor HP-HP resmi yang harganya 2 jutaan itu prosesornya MediaTek Helio seri P. Dan itu menyedihkan banget cuy. Maksudnya kita nggak bisa berharap apa-apa kan dengan prosesor seperti itu ya udah standar-standar aja. Tapi aku termasuk orang yang suka mendang-mendingin sesuatu kan. Kalau misalnya kita bisa dapat spesifikasi yang lebih mantap dengan kualitas kamera yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah, kenapa tidak? Kalau misalnya kendalanya soal sinyal, kan sudah ada HP resmi satu. Nah itu dia tadi. Sama yang kedua itu adalah soal desain. Jadi limbah Jepang ini desainnya keren-keren sih, nggak ada yang sama. Mungkin sebenarnya HP resmi desainnya keren-keren juga, kayak Realme seri C, Realme 10C, Realme 10C ada nggak ya? Realme C2, Realme C3,
kemudian Redmi 10C yang gitu-gitu itu sebenarnya keren juga. Cuman kan hari-hari kita udah lihat ya banyak banget yang punya, apalagi Poco X3 Pro itu bagus sih, itu masih 3 jutaan ya, yang 2 jutaan lah pokoknya HP-HP apa ya yang gitu-gitu. Sebenarnya desainnya keren juga, tapi udah sering nemuin desain seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya kamu pakai limbah Jepang, apalagi yang masih desain Sony yang ngotak banget seperti ini, ketika kamu ngumpul atau ketika kamu bawa HP ini, mungkin bisa jadi kamu satu-satunya orang yang megang ini. Nah itu salah satunya alasanku juga sih yang bikin aku nggak punya alasan untuk nggak beli HP-HP seperti ini. Jadi kita bakalan ngerasa kayak punya karakter sendiri, lebih otentik, karena jarang banget orang yang punya, karena nggak semua orang tahu cara ngedapatin HP seperti ini, nggak semua orang juga tahu HP seperti ini itu kualitasnya seperti apa. Mereka mikir itu, bahkan kebanyakan orang-orang mikir ini nih HP KW atau HP abal-abal, apalagi yang ada tulisannya Docomo. Jadi aku pernah beli Sony Xperia XZ3 dan itu varian Docomo. Ada temanku yang bilang kalau itu HP KW, jadi aku biarin aja dia bilang seperti itu. Karena aku bakalan jelasin di akhir video ini kenapa ada HP Sony yang Docomo, ada yang AU, ada yang Softbank. Itu dia untuk kenapa alasan aku lebih prefer HP limbah Jepang ketimbang HP-HP yang resmi. Oke, jadi salah satu alasan orang takut untuk ngebeli limbah Jepang itu adalah alasan kualitas HP biasanya ya. Sama juga usia jangka panjang. Kalau misalnya ngebeli HP, apalagi yang dianggapnya sebagai ini nggak jelas nih, ini HP nggak resmi, apakah bisa bertahan lama ketika aku membeli HP ini? Jangan salah cuy. Justru HP-HP seperti ini tuh umurnya bisa dibilang jauh lebih panjang ketimbang HP-HP resmi. Khusus yang di harga yang sama ya, 2 jutaan ya, dalam hal ini 2 juta ke bawah. Karena aku nggak pernah beli HP limbah Jepang yang harganya di atas dari 2,5 juta. Karena memang khusus seperti itu. Aku belum nemu alasan baik untuk ngebeli HP limbah yang harganya 2,5 ke atas, karena itu menurutku masih kemahalan. Aku belum mampu untuk membeli HP-HP seperti itu. Jadi ini khusus yang 2,5 juta ke bawah ya. Nah jadi kalau ngomongin soal kualitas, bisa dibilang aku percaya diri banget bahwa ini sekarang harganya udah 1,5 juta. Kemudian kita coba adu, misalnya nih aku beli HP resmi dengan harga 1,5 juta, kemudian aku pakai dua-duanya berbarengan. Aku berani jamin bahwa HP resmi ini suatu saat akan lebih dulu rusak, atau minimal lebih dulu nge-lag atau apa gitu ketimbang yang limbah Jepang ini. Itu dia alasannya, karena aku sendiri udah make cukup lama kan. Yang paling pertama dulu aku beli Sony Xperia XZ3 yang layar lengkung itu. Cuman itu seandainya aku waktu itu nggak ceroboh, pasti HP itu masih bagus ya. Cuman cerobohku adalah aku pernah nyelupin HP itu di laut, karena aku mikir ini water resistnya masih mantap, karena aku lihat sealnya masih rapat. Ternyata waktu aku nyemplungin, aku gosok-gosok gini itu masih aman, tapi waktu aku coba turun lebih dalam lagi sampai mungkin sekitar 1 meter dari permukaan air laut, itu udah kayak ada gelembung-gelembung gitu. Jadi sebenarnya dia udah nggak tahan ya, jadi air udah masuk tuh karena gelembung udaranya udah naik. Besok pas aku angkat ke atas, dia tahu-tahu langsung mati. Itu yang Xperia XZ3. Oh ya, kalau yang Xperia XZ3 tadi itu kelemahannya memang ada ya, namanya HP nggak mungkin nggak ada kelemahannya sih. Bahkan iPhone 14 saja kena kasus lightsaber ya. Nah kalau si Xperia XZ3 ini kelemahannya adalah dia itu kan layarnya AMOLED ya, jadi itu gampang kena dead pixel, atau banyak orang nyebutnya tompel. Jadi kayak di HP itu muncul tompel hitam. Misalnya ini layar misalnya lagi nyala, kemudian ada titik hitam di sini kecil, makin lama itu bakal makin melebar. Karena itu sebenarnya bukan penyakit dari HP-nya, tapi itu penyakit dari layar AMOLED itu sendiri. Yang mana layar AMOLED itu kalau umurnya udah cukup lama, udah cukup tua, dia bakalan berpotensi rusak seperti itu ya. Karena memang usianya AMOLED itu nggak begitu panjang, nggak seperti layar IPS. Yang kedua, aku pernah beli Sony Xperia XZ2 Premium. XZ2 Premium itu kendalanya, kalau dari segi performa aku puas banget, dari segi desain udah mantap, layarnya lebar, buat ngedit, buat gaming mantap banget. Nggak ada kendala sih kecuali satu, yaitu lensa kameranya, kamera belakang lagi. Jadi lensa kameranya itu kan
dia kameranya dua ya kalau aku nggak salah, XZ2 Premium itu atas dan bawah. Nah, lensanya itu gampang banget kotor. Sebenarnya bukan kotor, dia kayak berbayang kemudian timbul kayak pelangi-pelangi gitu. Bukan gay ya, tapi pelangi yang memang muncul karena kaca ini. Kacanya entah, dan itu bagian dalam yang kenanya bukan bagian luar. Banyak yang bilang itu jamur sih. Jadi kayak dia berjamur di bagian dalam sehingga kalau kita mau bagusin kita harus copot dulu. Kemudian kita lap, dan itu pun kita lap belum tentu bersih, dia masih berbekas. Jadi coba kamu tanya sama temanmu yang udah lama minang si Xperia XZ2 Premium, apakah kamera belakangnya aman? Coba tanya itu aja deh. Soalnya aku udah tukar HP itu dengan si Xperia XZ2 biasa ini sama sepupuku, dan sekarang dia ngalamin itu. Untungnya aku udah tukar duluan ya, jadi sebelum rusak aku udah tukar, akhirnya dia yang dapat rusaknya, dan aku dapat unit ini dengan kamera yang normal. Tapi ada kelemahan lain di HP ini yang aku dapatkan. Nah, kemudian kita masuk ke HP yang ini yang aku pegang sekarang ini. Ini adalah Sony Xperia XZ2 yang biasa, yang aku tukar sama XZ2 Premium itu. Nah, ini memang kameranya normal, build quality-nya mantap nih. Walaupun ya lecet adalah, tapi dia udah beberapa kali jatuh, bahkan aku ketok-ketok di meja. Aku ketok-ketok seperti itu pun aku nggak takut, karena ini HP kokoh banget ya, gila. Aku senang banget sama HP ini. Tapi kendalanya si Xperia XZ2 ini adalah keyboardnya itu sering ghost touch ya istilahnya ya, kayak sama dia juga nggak cuman ghost touch tapi freeze touch juga. Jadi kalau disentuh kadang nggak bisa disentuh. Misalnya aku mau ngetik nggak bisa tuh, jadi aku harus matikan dulu. Ya, habis jatuh ya. Jadi gini. Ini misalnya aku mau ngetik pakai HP ini, kemudian nggak bisa tuh, kadang layarnya nggak bisa disentuh. Aku harus matikan dulu seperti ini, kemudian aku nyalakan lagi, aku tes. Kadang nggak bisa lagi tuh, aku matikan lagi, kemudian aku nyalain lagi, baru aku tes, dan biasanya baru bisa. Dan ini nggak cuma dialami sama aku doang, tapi sama semua user Xperia XZ2. Kemungkinan besar mereka semua bakal ngalamin ini, karena ya itu dia tadi, makanya aku cerita penyakit tiap-tiap HP ya. Kemudian kita lanjut ke yang ini. Kalau yang ini sepertinya penyakitnya nggak ada sih. Dari segi desain oke. Sentuhannya juga responsif, kameranya aman. Cuman kemarin ini aku bawa berenang di kolam renang ya, air kaporit, dan besoknya dia langsung nggak mau nyala. Aku belum sempat nemu kekurangannya, tapi ini HP udah mati duluan ya, karena kesalahanku sih sebenarnya. Aku nggak bisa nyalahin HP Sony atau nyalahin penjualnya, karena memang kan nggak ada jaminan bahwa HP second yang aku beli itu masih anti air. Itu untuk yang ini. Kemudian aku juga pernah megang Xperia XZ2 Compact yang bentuknya seperti ini, tapi dia lebih kecil. Desainnya sama persis seperti ini, tapi dia lebih kecil. Di HP itu nggak ada masalah sama sekali. Kameranya aman. Performanya aman, stabil. Kemudian dia nggak ghost touch seperti si XZ2 ini. Cuman HP itu kenapa udah nggak ada? Jadi HP itu kemarin aku jual ke orang di harga 1 juta. Kemudian aku suruh dia nyicil sebulan 100.000 aja. Setelah itu orangnya kabur, jadi nggak ketemu gimana. Jadi ya udah aku biarin aja. Cuman HP itu masih nyangkut emailku, dan aku masih bisa lacak posisinya di mana. Tapi nggak ada gunanya aku lacak, karena mungkin orangnya walaupun aku ketemu udah nggak punya uang, udahlah biarin aja. Udah ikhlasin aja pokoknya, itu cuma buang-buang waktu kalau aku cari dan aku pikirkan terus. Itu untuk yang XZ2 Compact tadi ya. Nah itu dia tadi semua jenis HP Sony yang udah pernah aku pegang. Oh ya, ini Pixel 4 nih. Ini juga termasuk limbah Jepang kan. Jadi ini baru aku pakai 2 minggu sih, dan belum nemu kendala ya. Ada belum ya? Kameranya mantap, performanya oke, nggak ghost touch, layarnya aman, layarnya pun udah POLED ya, udah kayak AMOLED gitu ya, dari Samsung ya POLED itu kalau aku nggak salah. Oh iya, kendalanya dari HP ininya nih, konektor chargernya itu longgar, dan aku nggak tahu apakah itu adalah memang penyakit Pixel. Coba deh user Pixel bisa sharing dong, kamu ngalamin ini juga apa enggak, ataukah memang aku lagi apes saja dapat unit yang jelek yang konektornya ambiar kayak gini. Cuman kalau misalnya aku baru colok, misalnya nggak nyambung, aku bisa cabut lagi, kemudian aku colok lagi, dan kalau misalnya udah nyambung, udah aku diamin. Jadi aku nggak pernah pakai HP ini dalam keadaan sambil dicas, karena
Dia bakalan naik turun chargernya, dia bakalan keluar masuk gitu, kadang masuk kadang enggak. Dan itu sebenarnya masalah di konektor doang sih. Kalau misalnya kamu seorang teknisi HP kemudian kamu bisa memperbaiki ini, udah baikin aja. Aku pun nanti mau nyoba buat belajar bongkar HP ini kalau misalnya penyakitnya udah parah banget. Malah kemarin, jadi nanti aku tinggal beli aja konektornya, kemudian aku pasang sendiri dan insya Allah normal. Jadi kemarin aku sempat kepikiran untuk make wireless charging karena HP Pixel 4 ini dia udah support wireless charging. Tapi nggak cuma Pixel 4 sih, ini juga support. Ini enggak ya kayaknya. Jadi ini HP udah support wireless charging. Tapi waktu aku nanya di forum Pixel, banyak yang bilang kalau wireless chargingnya nggak recommended karena yang pertama pengecasannya bakalan lambat, yang kedua HP bakalan panas, yang ketiga mereka takut meledak cuy. Kebanyakan seperti itu, jadi nggak rekomend. Mereka lebih rekomendasi aku yang pertama perbaiki konektor charging, atau yang kedua return aja ke tokonya langsung. Tapi aku nggak mau balikin karena aku udah dapat unit yang warnanya putih. Aku takutnya pas aku balikin nanti kemudian dia kirim baru unit yang lain, nanti warnanya berubah cuy, jadi nggak putih lagi. Siapa tahu yang putih ini stok terakhir kan, karena menurutku ini warna yang paling bagus di Google Pixel 4. Itu dia tadi untuk experience-ku tentang HP-HP yang udah pernah aku pegang ya. Ini penting banget nih sebenarnya nih, yaitu kita membicarakan soal sinyal dari HP-HP limbah Jepang ya. Bahkan di sini ada yang pernah pakai, kamu pernah pakai iPhone X Inter nggak? Ah itu pasti kendala banget kan sinyalnya, kadang kebegal. Aku tuh punya teman yang beli HP second dan dia sebenarnya nggak ngerti sih tentang Inter atau apa yang gitu-gitu. Jadi dia tiap kali sinyalnya hilang, dia bakalan ngadu ke toko tempat dia beli dan nanti sinyalnya dimunculin lagi. Berapa bulan kemudian sinyalnya hilang, dia ngadu lagi ke sana dan dia pikir iPhone memang seperti itu. Padahal dia nggak tahu bahwa yang dia beli itu sebenarnya iPhone X Inter, entah dari Jepang atau dari mana. Tapi yang jelas itu iPhone second yang IMEI-nya itu IMEI suntikan. Jadi bicara soal IMEI, IMEI HP itu ada 3 macam ya cara untuk memunculkan IMEI HP. Yang pertama, kalau HP-HP resmi seperti ini ya memang karena dia udah resmi lah ya, dari produsennya emang udah resmi, dari vendornya udah lolos TKDN, jadi nggak ada kendala lah kalau di IMEI. Nah kemudian itu ada juga IMEI yang cuma disuntik. Nah ini kasusnya kayak si temenku yang beli iPhone itu. Jadi tiap berapa bulan sekali, tiap kali sinyalnya hilang, dia harus datang ke toko tempat dia beli itu, kemudian disetting atau apa gitu. Itu istilahnya disuntik IMEI lah ya aku nyebutnya. Kemudian sinyalnya bagus lagi, tapi berapa bulan kemudian akan kembali seperti itu lagi. Dan ada juga orang yang bilang bahwa kita itu bisa mendaftar IMEI lewat Kemenprint. Nah aku agak heran sih sebenarnya kenapa disebut IMEI Kemenprint ya. IMEI Kemenprint itu karena Kemenprint itu kan kementerian apa ya, Kementerian Industri ya kalau nggak salah, perindustrian ya kalau nggak salah. Karena menurutku sebenarnya nggak ada kaitannya, tapi yang ngurus IMEI itu lebih ke Kemenkominfo ya. Kalau yang dari aku baca-baca sih dari situ, dan itu pun dia tugasnya bukan untuk ngeblokir atau apa, dia cuma tugasnya untuk pendataan doang. Jadi orang tuh pakai istilah IMEI Kemenprint atau apa, entah itu mungkin untuk ngakalin supaya terdengar lebih aman. Padahal sebenarnya IMEI yang ada jasa-jasa kayak Kemenprint apa yang lain-lain itu menurutku ya itu sebenarnya cuma suntik IMEI aja sih. Tapi entah, mungkin di sini kamu bisa jelasin mekanismenya kalau kamu lebih paham soal ini. Mungkin kamu bisa jelasin, nanti aku bakal cari tahu biar teman-teman lain bakalan tahu juga. Kemudian ada juga yang disebut sebagai IMEI yang terdaftar di Bea Cukai. Nah, dan itu ada jasanya. Ada jasa mungkin sekitar 800.000 gitu ya untuk HP-HP normal. Untuk HP-HP seperti ini mungkin sekitar itu. Atau mungkin harganya juga tergantung, makin bagus HP-mu makin mahal harganya, bisa jadi seperti itu. Tapi setauku, sejauh yang aku tahu, untuk sebuah HP itu terdaftar di Bea Cukai itu harus di waktu kita mau bawa HP ini masuk ke Indonesia. Setauku seperti itu ya. Jadi kayak misalnya nih, ada cerita orang dari Jepang, dia beli HP di sana karena dia memang tinggal di Jepang misalnya. Dia beli HP di sana, kemudian dia pulang ke Indonesia. Dia misalnya udah pakai HP itu di Jepang beberapa bulan lah karena dia udah agak lama tinggal di sana. Kemudian dia masuk ke Indonesia, dia ingin HP-nya tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Nah,
itu dia langsung bisa daftarkan ke bea cukai yang ada di bandara itu tadi, dan itu membutuhkan yang namanya boarding pass ya. Jadi itu tanda penerbanganmu bahwa kamu memang masuk ke Indonesia dan kamu membawa HP ini. Jadi kalau nggak salah untuk mendaftar di websitenya bea cukai itu kita harus masukin boarding pass juga, itu baru bisa. Karena aku pernah nonton di YouTuber lain yang ngebahas soal ini, dia bilang dia pernah iseng-iseng masuk ke webnya bea cukai untuk ngedaftarin email HP-nya atau untuk memunculkan supaya HP-nya bisa ada emailnya lagi, dan itu dibutuhkan boarding pass dia bilang. Nah, jadi artinya satu-satunya cara kemungkinan untuk bisa memunculkan email dari HP luar ke yang dibawa ke Indonesia itu adalah dengan cara seperti itu, mendaftar di bea cukai. Dan yang aku heran adalah jasa untuk aktivasi email ke bea cukai itu entah benar-benar ada atau itu hanya akal-akalan aja, tapi bisa jadi memang itu benar-benar ada sih. Kayak misalnya orang dalamnya bea cukai ya, yang udah jelas bisa dibilang sebenarnya melanggar kan jasa seperti itu ya. Atau bisa jadi juga ini sebenarnya yang email bea cukai yang berbayar jasa-jasa seperti itu sebenarnya lebih ke suntik email, bisa jadi seperti itu. Tapi suntik email yang tiap 4 bulan sekali misalnya diperbarui. Jadi orang akan merasa seolah-olah email dia itu udah aktif seumur hidup, tapi sebenarnya dari pusat tempat dia bayar itu, dari si jasa itu bakalan nyuntik terus emailnya. Jadi ada jadwalnya, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga karena kemarin ada kasusnya yang habis ngedaftarin itu emailnya memang bisa dan normal dan cukup lama, berbulan-bulan normal, nggak pernah ada kendala. Tapi waktu orang ini ganti kartu, misalnya sekarang dia pakai Telkomsel, kemudian besoknya dia ganti pakai Axis, dia masukin kartu lain lah, entah yang beda provider atau masih provider yang sama, itu sinyalnya bakalan hilang cuy, bakalan langsung kebegal. Jadi yang sebenarnya didaftarin tuh emailnya atau kartu providernya, dan itu aku bingung sih sebenarnya masih mekanismenya. Dan nggak banyak yang ngejelasin soal ini, karena kalau banyak yang ngejelasin soal ini dan membuat orang paham, nanti mereka takutnya bakalan mengurangi pendapatan orang-orang yang menyediakan jasa tembak email seperti itu ya, karena nanti orang-orang bakalan nggak percaya lagi. Dan aku sendiri pun sebenarnya tiap kali beli HP seperti ini aku nggak pernah berharap sinyalnya ada. Bahkan kalau misalnya ada yang jual yang wifi only pun aku oke-oke aja, malah aku beli karena harganya bakalan lebih murah, bahkan bisa sampai 300 atau 400 ribu lebih murah ketimbang yang diklaim emailnya aman. Karena sebenarnya yang namanya HP ini limbah Jepang seperti ini kan secara signal dia ilegal ya, itu nggak bisa diharapin sinyalnya. Jadi kalau kamu mau yang sinyalnya aman, kamu belilah HP resmi. Kalau kamu masih mau tetap beli HP seperti ini, kamu minimal harus punya HP seperti ini dulu, baru kemudian kamu bisa beli HP seperti ini. Jadi kemana-mana kamu bisa bawa 2 HP, bahkan aku bawa 3, kadang 4 juga. Ini kalau lagi nggak ngerekam artinya aku bawa 5 HP. Kemudian aku mau ngobrolin sedikit soal jenis-jenis HP Sony ya biasanya, atau semua limbah Jepang sih. Semua limbah yang berasal dari Jepang itu ada 3 macam. Secara provider itu ada 3 macam. Jadi HP-HP di Jepang itu beda kayak yang di Indonesia ya, yang kalau kita beli HP oke, HP doang udah, kartunya beli sendiri. Nah kalau di Jepang HP itu udah bundling sama si provider. Jadi provider di Jepang tuh ada 3 macam. Yang aku tahu ya, karena yang di Sony ada 3 macam. Itu mungkin provider besarnya atau mungkin memang hanya ada 3 itu. Jadi yang pertama itu ada Docomo. Banyak yang mikir bahwa ini adalah HP KW yang kalau ada tulisannya Docomo di belakang. Padahal Docomo itu salah satu provider Jepang. Dan nggak ada bedanya sama yang tipe lain sebenarnya. Yang kedua itu ada AU. Kalau AU itu, nah ini dia. Ini AU nih. Kamu bisa lihat di sini ada tulisan AU, huruf A kecil dengan U kecil, kelihatan nggak? Oke, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kalau yang Docomo biasa tulisannya di bawah sini Docomo. Kalau ini AU, dan mungkin kamu bakal nemu juga, ini AU juga nih. Ini di bawah sih tapi tulisannya. Nggak bisa ya. Udahlah. Pokoknya ini di sini ada tulisan AU. Kalau jadi Sony itu ada 3 macam kan. Ini dua-duanya aku pegang AU sih. Ada yang Docomo, dia tulisan Docomo. Nah, kalau yang Softbank itu yang kosongan, nggak ada tulisannya di sini. Tulisan AU-nya nggak ada, tulisan Docomo juga nggak ada. Itu artinya dari provider Softbank. Jadi itu lebih ke kayak di Indonesia kayak Telkomsel gitu, itu provider kartu gitu ya. Jadi mereka udah kerja sama. Jadi
kamu tinggal disuruh pilih tuh mau pakai provider apa kalau di Jepang, mau pakai AU, mau pakai Docomo, atau mau pakai SoftBank. Kalau kamu pakainya AU, di HP-mu bakal ada tulisan AU di belakangnya. Kalau kamu pakai Docomo, di belakang HP-mu bakal ada tulisan Docomo di belakangnya. Kalau kamu pakai SoftBank, di belakang HP-mu gak akan ada tulisan apa-apa, cuman Xperia aja, karena itu memang ciri khasnya SoftBank. Jadi sebenarnya itu Docomo itu bukan HP KW, tapi itu adalah salah satu nama provider di Jepang yang kerjasama langsung sama smartphone, sehingga mereka di bundling ya provider dengan produsen smartphone-nya. Kadang kalau aku lagi nongkrong kemudian bawa HP, 3 macam HP limbah Jepang, itu orang nanya, beli di mana? Coba tes kameranya harganya berapa? Habis itu setelah di tes kameranya mereka bilang, bagus ya katanya gitu. Dan dia tanya harganya, aku sebut ya di bawah 2 juta lah, 1,5, 1,2, 1,3, bahkan ada yang hanya 800 ribu. Kemarin aku pernah beli Sony Xperia XZ aja. Itu harganya 800 ribu doang. Dan kameranya pun jauh lebih bagus daripada HP resmi 1,5 juta. Bahkan dengan HP resmi yang harganya 2 kali lipat, harganya masih lebih kameranya masih lebih bagus di limbah Jepang. Dan orang nanya tuh kenapa bisa murah ya HP-HP seperti ini. Nah, setelah aku cari tahu ternyata kenapa bisa murah ya, salah satu alasan utamanya itu adalah karena ini bisa dibilang HP buangan ya. Udah dibuang sama orang Jepang, udah nggak dipakai lagi. Jadi untuk masuk ke Indonesia itu tetap dibayar sih sebenarnya, tetap dibeli karena jatuhnya kan itu barang elektronik yang sebenarnya bisa di refurbish atau apa, jadi masih tetap ada harganya, tapi jauh lebih murah ketimbang HP resmi atau ketimbang HP-HP yang bukan limbah, yang asalnya bukan dari Jepang juga biasanya lebih mahal masih harganya. Jadi yang dari Jepang itu yang paling murah banget ya. Salah satunya karena memang udah nggak dipakai sama mereka. Sama yang kedua adalah cara masuknya ke Indonesia itu melalui distributor lokal, bukan melalui brand-brand gede, bukan melalui distributor resmi seperti TAM. Ada yang tahu kan TAM? Dulu zaman-zamannya Xiaomi pertama kali ada resminya, itu ada logo TAM. TAM itu adalah distributor resmi Indonesia yang cukup besar. Kemudian ada lagi yang lain-lain tapi aku lupa namanya apa. Nah, kalau yang ngebawa si ini bukan yang seperti itu, tapi yang ngebawa HP-HP seperti ini itu ya yang kayak mungkin kamu udah sering berkecimpung di dunia perlimbahan, ada namanya Bang Beno. Jadi dia itu orang yang punya kenalan di Jepang mungkin untuk ngebawa HP-HP seperti ini ke Indonesia. Kemudian toko-toko lokal lainnya, bahkan seperti PS Store pun dia punya jalur distribusinya sendiri, sehingga dia bisa lebih mudah dapat harga yang jauh lebih murah untuk HP-HP seperti ini. Sama orang-orang yang tinggalnya di Batam mungkin, karena di Batam itu kan ada jalur distribusi besar ya, pelabuhan, dan di sana itu mudah banget ditemui HP-HP seperti ini. Bahkan cuma diikat-ikat doang, yang udah nggak ada boxnya, nggak ada apanya, aksesorisnya nggak ada, batangan doang, tapi masih fungsional, masih nyala, masih bagus. Cuma random aja sih gitu, kayak kadang ada yang rusak nih, kadang ada yang bagus, kadang ada yang apa. Jadi mereka itu langsung beli satu ikat besar gitu, mungkin langsung banyak, dan dijual di Shopee, dijual di Lazada, Tokopedia, dan orang-orang seperti saya lah yang membelinya. Cuman keuntungannya kita atau saya adalah, misalnya kita beli ini tapi waktu nyampe kondisinya rusak, itu kan ada jaminan dari toko ya, kita bisa nuntut tokonya kalau misalnya dia ngasih kita unit yang rusak. Sedangkan mereka beli itu dari Jepang itu untung-untungan, kadang ada yang bagus semua, kadang ada yang beberapa unit rusak dan nggak bisa dipakai, bahkan kadang ada yang 50% lebih itu unitnya rusak semua. Jadi mereka itu seperti pertaruhan nasib ya, tapi untungnya tetap lebih banyak sih. Misalnya ini dijual harga 1.500.000, bisa jadi mereka dapatkan ini di sana itu harganya 500.000 aja mungkin, atau 800.000 aja mungkin, dan mereka tinggal ngakalin soal email, soal sinyal itu. Jadi ada namanya kayak sewa tower gitu ya, supaya sinyal di email di HP ini bisa kebaca, dan itu cuman
trial doang sih, nggak permanen. Dan adalah caranya pokoknya orang-orang yang mereka itu tahu. Kalau misalnya aku tahu, aku bakalan share. Dan kalau aku tahu mungkin aku bakal jadi penjual limbah Jepang ya, mudah-mudahan aja. Nah, kemudian juga itu banyak yang mengkhawatirkan soal legalitas dari HP limbah Jepang itu seperti apa sih Bang? Banyak yang nanya seperti itu. Dan aku nggak tahu sih sebenarnya. Atau kalau misalnya aku mau nyoba cari tahu, mungkin ya HP itu kan baru bisa dibilang resmi masuk ke Indonesia secara legal itu kalau sudah memenuhi TKDN. TKDN itu tingkat kandungan dalam negeri kalau nggak salah. Tapi itu sepertinya hanya untuk HP-HP baru ya. Hanya untuk kayak Xiaomi misalnya rilis tipe baru, dia baru bisa bawa unit yang baru dia bikin itu ke Indonesia kalau udah lolos TKDN minimal 40% misalnya kayak bahan-bahan baku yang dipakai untuk membuat HP ini sama karyawan-karyawan yang mengerjakan HP ini itu minimal 40% dari total pembuatan HP itu. Biasanya seperti itu, tapi itu untuk HP resmi. Nggak tahu kalau untuk HP-HP seperti ini apakah TKDN juga berlaku, sepertinya tidak ya. Tapi kalau dipikir-pikir ini kan HP second ya, lebih ke arah barang second. Tapi secara jalur distribusi seharusnya dia ini udah aman. Karena kemarin ada kasusnya PS Store itu, mungkin kamu ngikutin juga itu sampai 3 tahun ya kalau nggak salah. Siapa namanya, Putra Siregar itu, dia sempat dituduh HP-nya itu ilegal, jadi kayak melalui penyelundupan atau apalah, pokoknya HP-nya ada juga yang tuduh HP-nya KW. Tapi yang dipermasalahkan adalah cara masuknya HP-nya itu seperti apa. Tapi buktinya 3 tahun kemudian kasus itu selesai dan PS Store bisa tetap berjualan HP-HP limbah seperti pada umumnya. Artinya nggak ada masalah dong ya kalau yang kita lihat-lihat sampai saat ini. Bahkan distributor lain selain PS Store juga masih bisa berjualan HP ini. Artinya HP ini udah legal dong ya untuk cara masuknya ke Indonesia. Cuman soal sinyal aja yang masih perlu dikhawatirkan, dan itu nggak masalah sejauh kita memang cuma nembak atau sejauh kayak aku ini cuman pakai wifi doang, nggak ada masalah sih. Kan HP-nya memang nggak berfungsi 100% ya, sinyalnya nggak ada, apa-apanya nggak ada, cuman kamera. Dan untuk mendapatkan sinyal aku cuman pakai hotspot dari HP resmi ini. Jadi artinya soal legalitas HP ini bisa dibilang aman. Oke, kayaknya itu aja sih hal-hal yang aku tahu tentang limbah Jepang ya. Karena kalau bisa sebenarnya aku pakai HP seperti ini udah 4 tahunan, bisa dibilang lama. Tapi kalau untuk mendalaminya jauh lebih spesifik lagi, jangka waktu 4 tahun itu sebenarnya masih terbilang sebentar. Jadi aku belum banyak tahu. Mungkin yang lebih banyak tahu itu ya si penjualnya langsung. Dia tahu seluk-beluknya HP ini. Cuman gak banyak yang nyeritain pengetahuan mereka. Gak banyak yang sharing karena mereka takut penjualannya menurun mungkin atau apa. Padahal ngedukasi orang-orang yang membeli barang kita itu penting sekali ya. Apalagi bicara soal sinyal yang bisa dibilang kendala utama dari HP-HP seperti ini, itu kan penting banget. Cuman kadang ada yang penjual atau kadang ada seller yang bohong, kayak dibilang emailnya aman, garansi lifetime, seumur hidup, tapi waktu di chat langsung gak dibales. Atau misalnya katanya garansi seumur hidup, tapi waktu kita komplain gak direspon. Ada yang direspon tapi balesnya lama, diperbaikinya lama, pokoknya gak aman. Dan yang gitu-gitu kan sebenarnya meresahkan ya. Makanya aku sejauh ini tiap kali beli HP-HP seperti ini, aku gak pernah berharap bahwa sinyalnya akan menyala. Kalau bisa matikan aja udahlah, yang penting aku pakai wifi doang, aman. Itu udah lebih dari cukup, karena memang aku sudah tahu bahwa konsekuensi dari membeli HP ilegal atau membeli HP yang tidak resmi dibuat di Indonesia itu konsekuensinya adalah sinyal. Karena memang itu sudah merupakan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun lalu, dan kita nggak bisa protes soal itu. Karena tujuan utama dari aturan itu diberlakukan pun sebenarnya bagus ya, supaya untuk menyerap tenaga kerja lokal. Jadi supaya orang-orang Indonesia yang pengangguran, yang malas cari kerja, yang apa itu bisa dapat pekerjaan dengan cara didirikannya pabrik-pabrik resmi di Indonesia yang udah lolos TKDN. Dan itu bagus. Oke, jadi
itu dia tadi semua yang aku tahu soal dunia-dunia perlimbahan HP-HP Jepang. Pertanyaannya adalah apakah worth it membeli HP seperti ini? Kalau untuk aku sendiri ini sangat worth it ya. Bahkan misalnya aku bukan seorang YouTuber yang ngebahas tentang ini, aku berani jamin 100% bahwa aku akan tetap beli HP seperti ini. Bahkan seandainya aku nggak punya channel YouTube sekalipun untuk ngobrolin tentang HP ini, nggak ada masalah. Karena memang ya aku senang aja sih. Sejak lama aku senang fotografi di HP mungkin, dan aku tidak menyanggupi untuk beli HP-HP dengan kamera yang mahal seperti iPhone 14 seperti itu. Itu kan sebenarnya bagus banget ya kameranya. Cuman kan orang-orang seperti kita nggak bisa beli HP-HP seperti itu ya. Jadi dengan adanya yang seperti ini ya paling tidak kita bisa punya HP dengan kamera yang bagus, dengan detail yang lumayan cakep. Kita juga bisa menyalurkan hobi fotografi ya kan. Makanya menurutku HP ini worth it. Tapi kalau untuk kamu yang mau ngejadiin HP ini sebagai HP utama, misalnya nih kamu belum punya HP apa-apa atau HP lamamu rusak, kemudian kamu memutuskan untuk nyari HP, kamu mau beli tuh, kamu beli akhirnya kamu kepincut sama HP ini misalnya, tapi ini mau kamu jadikan sebagai HP satu-satunya, saranku jangan. Jadi lebih baik kamu beli yang seperti ini dulu, yang resmi. Nanti setelah punya ini, kalau misalnya pengen nambah, silakan nambah yang seperti ini atau yang seperti ini atau yang gimana pun lah. iPhone X Inter juga silakan karena harganya murah ya kan. Karena pertimbangan terbesar orang-orang seperti kita dalam membeli HP itu adalah harga. Jadi kalau misalnya harganya udah mahal, kita nggak akan beli. Tapi kalau harganya turun, baru kita pertimbangkan untuk beli. Itu pun masih belum tentu juga. Kalau misalnya nggak worth it, misalnya ada yang lebih worth it lagi, yang lain kita bakal mencari yang lain. Jadi kita sebagai kaum kerehore, kita akan selalu tunduk kepada harga. Jadi yang mana yang murah, itu yang kita sembah. Nah mungkin di video-video selanjutnya, ini kayaknya udah panjang banget ya. Di video lain aku bakalan bahas cara yang selama ini aku pakai. Jadi aku kan udah berkecimpung di dunia seperti ini selama 3 tahun. Aku punya beberapa 1-2 trik khusus dalam membeli HP seperti ini supaya dapat unit yang terbaik ya. Karena bisa dibilang gacha kan. Walaupun sebenarnya bisa di return ke penjualnya, bisa dibalikin HP-nya, ditukar sama HP baru atau balik dana. Kalau misalnya kita dapat HP yang jelek yang nggak sesuai sama spesifikasi, itu sebenarnya bisa dibalikin. Cuman kan itu makan waktu ya, dan biasanya ongkir juga kita yang nanggung. Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu ada cara tertentu untuk membeli HP limbah Jepang supaya kamu bisa dapat unit yang setidaknya jauh lebih baik lah, supaya kamu terhindar dari unit-unit yang ampas, yang rongsok, yang nggak pantas untuk dipakai. Aku ada caranya beberapa dan nanti bakal aku omongin di video-video selanjutnya ya. Jadi mungkin video ini sampai segini aja dulu, karena aku udah terlalu banyak juga sih bicara, dan semua yang aku sebutkan tadi itu adalah semua yang aku tahu tentang limbah Jepang dalam 3 tahun terakhir. Sisanya aku belum tahu lagi, aku belum pelajari lagi. Jadi kalau misalnya kamu tahu lebih banyak daripada aku, bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Sekalian kita nambah ilmu kamu semakin kuat tertanam di otak, ilmuku jadi semakin bertambah. Kemudian ilmu-ilmu viewers lain yang nyimak di kolom komentar juga bakalan makin meningkat, dan kamu bisa dapat pahala. Mantap banget ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton sejauh ini. Aku nggak tahu video ini sepanjang apa, tapi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye.